Baik teman-teman, kita akan masuk ke bab ke-9, yaitu masalah anjuran membaca doa-doa ketika beranjak tidur dan keterangan tentang orang yang tidur namun tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ini pelengkapnya. Ya, kalau tadi kita wudhu sebelum tidur, kemudian kita niat mau bangun sholat malam, kemudian kalau kita terbangun, bangun sholat malam, jangan lupa berdoa kepada Allah karena mustajab kalau Anda tidur dalam keadaan suci ya. Dan di sini ditambah lagi doa-doa yang dibaca agar seseorang itu selalu bergantung dan dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 603 maaf. Hadis nomor 603 dari awal kita belajar dan urutan 1 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." ثم اتجع على شكك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Kata Nabi SAW, apabila kamu mendatangi pembaringanmu, mau tidur, beliau berkata kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, maka berwuduklah seperti wudukmu waktu atau untuk sholat. Ini tadi perintah wuduk sudah kita tahu keutamanya. Lalu berbaringlah di sisi kananmu. Nah ini pelajaran lainnya. Jadi ini pelajaran tambahan dari hadis. Kita bisa mengatakan anjuran wuduk sebelum tidur, ini pelajaran pertama. Yang kedua, anjuran tidur di sisi kanan. Kemudian bacalah. Kemudian baca. Sebelum kita baca doanya, di pelajaran kedua dari hadis ini yaitu tidur sisi kanan, pernah ada satu orang anak muda di Amerika, begitu dinukil kisahnya ya, semoga ini benar, tapi saya dengarkan insya Allah dari sumber yang benar. Maka dia datang ke salah satu dokter Nasrani, spesialis penyakit dalam, yang kebetulan ini muslim ini mau berobat. Karena dia dapat nomor antri paling terakhir, maka dia sempat tertidur di kursi menunggu, karena kosong, ya tidak sudah jarang, sedikit orang yang datang, maka dia pun tidur, lalu kemudian dia letakkan tangan kanannya di pipi kanannya, lalu dia balik sisi kanan. Pada saat dokter itu menutup tempat praktek, dia masih ada pasiennya satu. Kemudian dia perhatikan cara tidurnya anak muda ini, kebetulan dia salah satu remaja masjid gitu. Dia kagum, tapi dia nggak bangunkan, dia biarkan saja sambil dia perhatikan. Tiba-tiba anak muda tersebut terbangun, lalu kemudian dokter itu tanya, apakah engkau pasien saya? Dia bilang iya. Kata dokter tersebut, sebelum kau konsultasi saya mau tanya, siapa yang ajarkan kamu cara tidur seperti ini? Maka dia mengatakan, kami orang muslim. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW cara tidur seperti ini. Kami balik kanan dan kami meletakkan tangan kanan kami di bawah pipi kami. Kata dokter tersebut, apa kau yakin belum pernah baca penelitian tentang masalah ini? Dia mengatakan tidak sama sekali. Ini murni ajaran syariat Nabi kami. Maka dia pun berkata, ya, dokter tersebut, ketahuilah cara tidur kamu ini baru ditemukan sekarang oleh para dokter-dokter adalah tidur tersehat di dunia. Subhanallah. Ya, ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Pelajaran yang ketiga adalah doa ini sendiri. Dari hadis. Bunyinya adalah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Ini pelajaran ketiga dari hadis. Langsung kita bedah saja. Yaitu teman-teman sekalian, kita menyatakan menyerahkan diri kepada Allah. Maknanya, aku yakini kau sebagai Tuhanku ya Allah, kau pemilik diriku, jiwaku, maka aku menyerahkan semua kepadamu. Kalau aku punya dosa-dosa, maafkanlah. Kalau aku punya kebaikan, terimalah. Pelajaran yang keempat, potongan selanjutnya hadis, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Artinya, aku patuh kepadamu. Aku arahkan wajahku kepadamu, artinya aku patuh, aku siap tunduk kepada peraturan-peraturanmu. Kemudian, pelajaran yang kelima adalah potongan hadis, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Ya. Maaf, aku kembalikan seluruh urusanku kepadamu. Ini pelajaran yang kelima. Potongan ketiga dari doa adalah aku kembalikan semua urusan kepadamu. Maksudnya urusan yang aku belum selesaikan, ya, atau yang sudah aku selesaikan. Misalnya ibadah sudah aku selesaikan, aku serahkan kepadamu. Semoga jadi mendapatkan pahala yang sempurna. Yang belum aku selesaikan dari kewajibanku, semoga engkau maafkan kalau aku meninggal. Hak-hak orang lain, semoga engkau tunaikan. Ya.
Kemudian pelajaran yang keenam adalah wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku ya kepadamu. Tidurku ini maksudnya. Supaya aku selamat dari segala macam bahaya. Yang ketujuh, ragbatan wa rahbatan ilaik. Karena berharap mendapatkan rahmatmu dan takut dari siksamu. Dan ini ikrar seorang muslim tentang keberadaan Tuhannya. Dia mau tidur, dia serahkan semua kepada Tuhannya. Ragbatan artinya mengharapkan rahmatmu, mengharapkan surgamu. Warahbatan, takut dari siksaanmu. Ragbatan warahbatan ilaik. Yang kedelapan, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Dan tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Artinya, kalau engkau ingin matikan aku, engkau ingin datangkan musibah, engkau ingin menyelamatkan, itu adalah urusanmu ya Allah. Dan tidak ada yang bisa luput dari siksaanmu. Itu ikrar tentang kemahakuasaan Allah SWT. Yang kesembilan, amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku telah beriman kepada kitab yang kau turunkan. Semua kitab-kitab terutama Al-Quran. Kemudian pelajaran selanjutnya yang terakhir, wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini potongan doa yang kita dianjurkan baca pada saat mau tidur ya. Pada saat mau tidur. Jadi wudu, kemudian balik sisi kanan lalu baca ini ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaik. Ya, maaf. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaik. Ya. Wa alja'tu dhahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik. Ya. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzaltu bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca. Apa keutamaannya? Kalau kita baca doa ini, sekali lagi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku menyerahkan diriku kepadamu. Ya. Kemudian wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku kembalikan seluruh urusanku kepadamu. Ya. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku letakkan punggungku menghadap kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik, aku mengharapkan rahmatmu dan aku takut dari dosa-dosa, dari ancamanmu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari ancamanmu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan nabimu yang telah engkau utus, maksudnya Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kalau saya baca ini, apa keutamaannya? Nabi SAW mengatakan, fa in mutta min lailatika fa anta ala al-fitrah waj'alhunna akhir ma tatakallamu bihi. Qala faraddattuha ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma balagtu, dalam kurung, amantu bi kitabika alladhi anzalt, qultu wa rasulika, qala la wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Jika kamu mati pada malam itu, ya, Nabi SAW berkata kepada sahabat ini, ya, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, kalau kau baca itu dan kau meninggal malam itu, kau meninggal di atas fitrah, maksudnya di atas Islam. Dan jadikanlah itu ucapan terakhirmu. Jangan lagi bicara setelahnya, udah tidur. Itu ucapan terakhir, zikir tidur terakhir. Lalu berkatalah Bara' ibn Azib lalu aku mengulangnya di depan Nabi SAW. Mengulang doa ini. Sebenarnya tadi saya ulangi. Bapak Ibu ikutin. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik, aku kembalikan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku meletakkan punggungku menghadapmu. Ragbatan wa rahbatan ilaik, aku berharap rahmatmu dan aku takut dari siksamu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk selamat dari siksaanmu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan nabimu yang engkau utus. Anda kalau baca ini, Al-Bara' ibn Azib begitu dengar dari Nabi SAW langsung mengurangi. Maka Anda kalau meninggal dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan Islam. Kemudian kata Al-Bara' ibn Azib, aku mengulangi doa itu agar aku bisa menghafal. Pas aku tiba di perkataan amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Lalu kemudian aku mengatakan wa bi rasulika alladhi arsal. Wa bi rasulika, kata Nabi SAW, bukan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan kepada nabimu
yang engkau utus. Ya. Ini pelajaran teman-teman sekalian yang luar biasa dari hadis. Kita ambil pelajaran tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana anjuran untuk uduk sebelum tidur. Ini pelajaran pertama dari hadis. Yang kedua dianjurkan untuk tidur dari balik sisi kanan. Yang ketiga membaca doa ini. Ya. Dan kita bagi tadi, ya, faedah yang ketiga dari hadis adalah potongan hadis. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Aku menyerahkan diri kepadamu. Potongan keempat dari hadis, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku mengarahkan wajahku kepadamu. Pelajaran kelima dari hadis, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku kembalikan urusanku atau perkaraku kepadamu. Pelajaran yang keenam dari hadis, wal alja'tu dhahri ilaik, dan aku letakkan punggungku menghadapmu. Kemudian pelajaran yang ketujuh, ragbatan wa rahbatan ilaik, aku ya, berharap rahmatmu dan takut dari azabmu. Pelajaran yang kedelapan adalah la malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat lari dari ancamanmu. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman kepada kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan. Kemudian yang ke-10 wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini pelajaran yang ke-10, dan kepada nabimu yang telah engkau utus, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 10 faedah hadis. Yang ke-11 adalah kita kalau membaca doa ini sebelum tidur dan menjadikannya akhir perkataan kita, maka akan meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Itu pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-12 dari hadis teman-teman sekalian adalah bagaimana seorang muslim mengikuti langkah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau tidak menunda pada saat mendapatkan pelajaran doa seperti ini, langsung menghafal. Saya tadi sudah coba mengulangi berapa kali teman-teman sekalian. Hafalkan, amalkan, dan makin sering kita ulangi maka makin berbekas. Makin sering kita ulangi makin berbekas. Ya. Ini penting digarisbawahi. Kemudian pelajaran ya, yang terakhir yang diambil, ya, yang ke-13 adalah bagaimana kita menukil doa-doa yang diajarkan Nabi SAW sebagaimana beliau ajarkan. Perhatikan di sini perkataan Al-Bara' ibn Azib jadi pelajaran di poin yang ke-13 ini. Yaitu, dia mengatakan pada saat aku tiba di kata-kata wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan nabimu telah aku utus, aku menggantinya, aku mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalt, dan kepada Rasul yang kau utus. Kata Nabi SAW, bukan hai Al-Bara', bukan Rasul, tapi nabimu yang telah engkau utus. Karena sebenarnya kalau kita pikir Rasul sama Nabi mirip, apalagi memang wabi rasulika alladhi arsalt. Rasul dan arsal ini lebih tepat sebenarnya secara penyebutannya, tapi Nabi SAW mengajarkan wabi nabiyika alladhi arsalt. Maka kita jangan ganti ke Rasul, sementara Nabi SAW sudah mengatakan Nabi. Dan ini pentingnya menjaga apa yang Nabi SAW ajarkan. Ini penting, menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah merasa lebih hebat, lebih pintar daripada baginda Nabi SAW. Nah, ini kita sayangkan sekali di Indonesia, cukup banyak orang seperti itu ya. Cukup banyak orang yang seperti itu. Dia tidak terlalu penting bagi dia tentang masalah menukil murni ajaran Nabi SAW. Bagi dia nggak masalah, biarpun tidak mirip, itu jangan. Kecuali Anda betul-betul lupa, lalu Anda mengatakan misalnya hadis Nabi SAW, atau kama qala Nabi SAW, atau seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, itu beda. Tapi kalau Anda sengaja memang membolak-balikan doa, kenapa? Kenapa nggak hafal sesuai dengan lafadznya? Makanya Nabi SAW luruskan kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah yang kita pelajari insyaAllah.